durian bawor di Pariaman. Teman-teman, inilah durian bawor yang berada di kebun Delongan Asma Farm yang ada di kota Pariaman. Keren nih teman-teman, ini untuk usia tanam sudah 5 tahun lebih nih teman-teman. Ini ke depan akan kita kembangkan lagi bagaimana perawatannya. Mungkin nanti melalui VT ini akan saya sampaikan bagaimana tips untuk merawat durian. Sekali lagi teman-teman, ini bawor. Oke, bawor teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berada di kebun duriannya Uda Topan yang ada di kota Pariaman. Nah, di sini banyak teman-teman, ada bawor, duri hitam, mas muar, musangking. Nah, ini yang punya kebun Uda Topan. Uda Topan, selamat pagi Uda Topan. Pagi Nob, ya Nob. Oke. Saya mau tanya-tanya ini udah Ya. tentang bagaimana perawatan serta bagaimana titik awalnya udah sampai menanam durian begitu. Oh gitu, iya. Titik awal, jadi sebetulnya dulu tuh saya tuh awalnya bukan durian Nob. Ya Awalnya terus berkebun lengkeng. lengkeng ya, bukan durian ya. Jadi sejarah awalnya tuh saya dulu kan sering training workshop ke Jakarta. Jadi saya suka makan lengkeng sebagai booster energi. Habis itu pengen tanam lengkeng. Koleksi berbagai macam lengkeng, mulai Diamond River, Puang Rai, Matalada, Aroma Durian sampai ke Rubilongan. Namun karena memang background saya bukan orang pertanian, saya dari teknik mesin Nob. Oh, teknik mesin udah ya. Dari teknik mesin, jadi cuma tertarik dengan pertanian, pengen belajar pertanian otodidak, belajar sendiri. Akhirnya dari berkebun lengkeng itu saya buka-buka di sosial media, di Google bagaimana cara berkebun. Gitu ya. Tapi dari yang mulanya pengen berkebun lengkeng, saya tertarik melihat kebun-kebun durian di sosial media. Wih, penasaran. Wah, berkebun durian kayaknya seru juga gitu kan. Kemudian saya makin tertarik, saya makin mempelajari, saya makin cari tahu. Akhirnya saya baru kenal nama ada durian musangking. Saya kaget, durian musangking ternyata harganya mahal banget. Di Malaysia aja waktu saya buka-buka di sosial media itu di Malaysia per kilonya musangking itu tahun 2018-2017 itu udah Rp40 per kilo. Rp40 kalau dirupiahkan berapa itu udah? Rp40 kalau dirupiahkan coba aja, kalau Rp1 itu sekitar 3.300 ya. Berarti 120 130 lah. Iya mungkin. Nah kemudian saya cari tahu di Indonesia ada nggak musangking. Ternyata yang mengebunkan baru mulai waktu itu, tapi orang jual durian musangking di Indonesia sudah ada. Ternyata di 2018 tuh harga durian musangking di outlet durian di Jakarta itu per kilonya 420.000 no. Saya kaget. Per kilo sama kulitnya ditimbang pakai kulit 420.000. Satu buah itu musangking rata-rata di berat 2-3 kilo. Berarti kalau satu buah aja bisa sampai 1 jutaan. Wis, masa iya ada durian harganya sampai 1 jutaan? Akhirnya saya cari tahu dari berbagai sumber, ternyata benar. Akhirnya saya mikir, wah ini potensi bisnis masa depan nih. Karena kita sadar, kita tahu kan Indonesia itu tanahnya subur, terkhusus buat Sumatera Barat. Kalau saya pernah lihat data di daerah provinsi paling banyak durian di Indonesia itu pertama Jawa Timur, kedua Sumatera Barat. Sampai akhirnya saya mikir, wah ini Sumatera Barat perlu mesti kebunkan durian-durian mahal seperti ini nih gitu kan. Supaya penghasilan daerah di masa depan itu dari kebun-kebun durian. Karena sekarang kita tahu orang Sumatera Barat suka merantau kan. Iya betul. Tanahnya begitu luas ditinggalkan. Betul. Saya mulai betul-betul belajar dari berbagai sumber tentang berkebun durian. Akhirnya saya mulai tanam kebun percobaan itu dekat rumah, itu tanah seluas 400 meter. Iya. Yang tadinya saya tanami lengkeng, bongkar semua. Berarti lengkengnya dicabutin semua udah? Dicabut semua. Akhir ditanamin durian. Durian. Apakah mulus-mulus? Ternyata enggak. Ternyata durian itu masalahnya banyak no. Penyakitnya yang mati. Dan setelah saya tanam yang di dekat rumah itu ada sekitar 28 batang. Saya tanam lagi yang di sini. Yang di Pariaman ini udah? Pariaman ini. Dulu gabungan lahan ini sama lahan dekat rumah sama di lahan orang tua saya. Itu saya sampai beli bibit tanam total 300 batang no. 300 batang 300 durian. batang tanam bibit, kirim dari Jawa pakai Indah Kargo, belum lagi mati di perjalanan, cuma modal nekat, minim ilmu. Tahu nggak apa yang terjadi no? Dari 300 batang yang saya tanam, sisanya cuma 70 batang yang bertahan hidup. 70 yang batang. lainnya mati. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau dengerin kata teman, nggak mau belajar dari sana-sana, modal nekat aja, merasa bisa, merasa tanah subur.
apa sih susahnya tanam durian tuh, tanam sudah, akhirnya cuma tinggal 70 batang yang bertahan Dari 300. dari 300. Nah inilah yang 70 batang tersebut, kalau teman-teman lihat yang besar-besar ini, inilah sisanya. Yang lain-lain itu udah sisipan kayak ini, itu tanam belakangan. Yang ini udah ya. Iya, jadi bayangkan 30% dari 100%, 30% cuma bersisa. Nggak sampai 20% yang bersisa, sisanya mati. Akhir di situ sempat 6 bulan saya tuh down, merasa nggak mungkin nih, ternyata berkebun durian tuh nggak segampang yang dibayangkan. Ternyata banyak masalahnya. Saya mulai merasa, mulai pesimis, mungkin memang bukan bakat saya sebagai petani durian gitu kan. 6 bulan saya vakum, ya lengkeng udah terlanjur dihabisin. Akhirnya saya sering merenung di kebun yang dekat rumah tadi. Syukur alhamdulillah kebun dekat rumah, karena memang setiap hari didatangin, pertumbuhannya bagus. Saya terus belajar selama 6 bulan tuh merenung. Akhirnya termotivasi lagi, saya gabung dengan komunitas-komunitas durian. Salah satunya Durian Traveler. Akhirnya saya jalan-jalan ke kebun teman-teman, jalan ke negara-negara tetangga, melihat ternyata begitu loh, kebun durian ternyata betul-betul perlu ditekuni. Artinya ketika teman-teman punya keputusan untuk berkebun durian, artinya teman-teman siapkan menjadi pebisnis yang betul-betul total menjalaninya. Jangan setengah-setengah, jangan sambilan. Berarti Kebun durian harus itu nggak serius. bisa sambilan. Berarti kita diminta keseriusan dan ketekunan ya udah. Keseriusan, kalaupun memang kayak saya punya usaha utama, kayak Ino punya tugas utama, tapi jangan kebun durian itu cuma jadi sambilan. Nanti kita pandai-pandai membagi waktu, bagaimana konsentrasi kita kepada urusan utama kita jalan, pada kebun durian juga dimaksimalkan. Nah alhamdulillah sejak tahun 2018, 2019 itulah, kita kenal 2019 enak ya? Ya 2019 akhir September ya udah ya. Betul. Nah di situ kan bagaimana kita saling belajar dari berbagai sumber. Betul. Saling sharing, belajar dari teman-teman yang sudah berhasil, belajar dari sumber-sumber dari pekebun-pekebun di daerah lain, bahkan di negara tetangga. Jadi intinya berkebun durian perlu keseriusan, belajar tiada henti. Sampai sekarang pun kita masih banyak masalah loh. Betul. Kayak ini teman-teman lihat, ini kebun durian kita yang ini udah usia sekitar 5 tahun loh. 5 tahun ya udah ya. 5 tahun, sekarang kendalanya itu kena hawar daun. Hawar daun ya, Nah, betul. hawar daun. Nah jadi lain kita lagi ngadepin masalahnya. Berarti semakin besar duriannya, selain itu biaya perawatan yang banyak, yang bertambah, nah juga akan muncul penyakit-penyakit yang kita tidak pernah duga ya udah. Iya, kayak gini. Ini hawar daun ini, ini syukurnya sebagai sini agak aman nih. Nih, yang seperti ini. Bagian sana tuh banyak yang kena bercak-bercak. Dan itu perlu kita antisipasi, perlu kita batasi pergerakan jamur rhizotonia ini. Ya, Caranya betul. apa? Dengan penyemprotan. Makanya kita di sini 2 kali 1 bulan, berarti 2 minggu 1 kali. Kita bawa teman-teman tim Delongan dari Padang khusus untuk penyemprotan. Kita nggak bisa membasmi hawar daun secara cepat, tapi yang bisa kita lakukan menghambat perkembangannya sehingga perlahan nanti berkurang. Boleh udah jalan-jalan di kebunnya udah sambil lihat yang lain gitu. Oke. Nah ini serta lengkeng no. Ini lengkeng jenis apa ini udah? Lengkeng New Crystal. New Crystal. Usia tanam berapa tahun? Ini paling baru 2 tahun. 2 tahun yang lalu tanam. Nggak sampai 2 tahun. Oh nggak Nah sampai ini 2 kalau tahun. teman-teman beli lengkeng di supermarket yang tebal, biji kecil, manis, ini dia. Oh ini Nah dia. ini sekedar buat apa? Buat memori aja. Kenapa? Karena Delongan dulu berawal dari lengkeng. Jadi nanti buat teman-teman yang datang ke kebun, mudah-mudahan nanti lengkeng berbuah bisa dicicipin. Tapi bajunya keren lah udah. Delongan ya. Mungkin nanti setelah duriannya berbuah lebat, mungkin nanti ada kaos-kaos cantik seperti ini di kebun ya. Ya, itu nanti kita jadikan souvenir. Sementara ini kan kita mengenalkan Delongan ke teman-teman semua dengan bentuk konten-konten, sehingga nanti mudah-mudahan kita bersama grup Delongan. Ya. Teman-teman grup Delongan di Sungai Lareh, di Pariaman, orang kenal kalau durian dari Delongan rasanya mantap dah gitu kan. Satu pertanyaan. Nah, saya lihat kan ini duriannya sudah besar-besar. Apakah durian ini sudah pernah berbunga dulunya atau pernah mengeluarkan buah begitu udah? Belum. Oh, Jadi belum. ini memang belum berbunga. Ada beberapa yang di kebun sebelah sana udah muncul bunga, bahkan sekarang ada buahnya, Nok. Oh, Nanti kita boleh bikin di video berikutnya, kita view buahnya ya. iya. Ini kenapa belum berbunga? Karena pemupukan yang kita aplikasikan di sini pun masih pemupukan vegetatif. Oh, pertumbuhan. Pertumbuhan yang tinggi nitrogen seperti NPK, kita masih NPK seimbang. Ya. Kemudian udah NPK seimbang ditambah pula dengan pupuk kompos organik. Kandungan nitrogennya tinggi sehingga si durian masih pertumbuhan vegetatif aja. Nah, belum berubah fase menjadi generatif. Nah, makanya memang tujuan kita tuh membesarkan dulu pohonnya seperti ini, Nok. Nah, ini dahan-dahannya kita kokohkan dulu, batangnya kita besarkan dulu supaya apa? Perakarannya. Ini perakarnya supaya menyebar, berkembang sempurna. Supaya apa? Nanti ketika misalnya 1 tahun atau 2 tahun ke depan, memang kita udah siapkan untuk fase generatif, untuk pembuahan,
betul-betul udah siap ditopang dengan perakaran yang mapan, dahan-dahan yang kokoh, batang yang kuat, sehingga nanti tujuannya menghasilkan buah dengan rasa yang lezat. Kenapa bisa? Kalau perakarannya mapan, batangnya kokoh, suplai nutrisi pada pembesaran buah jadi sempurna. Sehingga nanti kita bagaimana menghasilkan buah yang lezat, nikmat, mantap. Gitu Nom. Oke udah. Nah terakhir, pertanyaan terakhir. Yap. Yang perlu kita siapkan ketika akan menanam durian, langkah atau tahapan-tahapan seperti apa yang harus kita lalui udah? Ini dimulai dari pembersihan lahan ini. Nah, paling utama itu siapkan mental dulu. Mental ya. Mental, mindset. Jangan kita keburu berkebun durian lancar-lancar aja 4 tahun berbuah. Siapkan kondisi-kondisi tidak terduga, apakah itu kena penyakit, apakah itu kena patah, kena badai. Artinya apa? Supaya ketika menghadapi masalah kita tidak down, tidak patah semangat. Nah, yang kedua, siapkan perakiraan budget kita ke depan 5 tahun ke depan. Bayangkan selama 5 tahun itu uang keluar aja. Kalau rasanya kita belum sanggup untuk membiayai kebun durian, bertahap aja, mulai dari sedikit dulu. Jangan langsung banyak, kita punya modal nih, keburu beli bibit 100, tapi kita nggak mampu merawat, nanti sia-sia jadinya. Nah, yang ketiga baru siapkan lahan. Lahan, pastikan lahan kita ukur pH tanahnya gimana, apakah nanti ketika musim penghujan apakah banjir atau tidak. Itu perlu dipertimbangkan dari awal. Jangan nanti kita salah-salah menanam, kita tanam durian di lahan yang tidak tepat, akhirnya sia-sia. Berikutnya baru cari bibit yang terpercaya. Kita fokus mau tanam apa? Apakah musangking, duri hitam, bawor. Nah, masing-masing punya karakter dan permasalahan yang berbeda-beda. Jadi rasanya kita cocoknya mana? Ya setidaknya kalau yang paling gampang, contoh kayak musangking itu permasalahan banyak loh. Artinya kalau betul-betul belum siap, ya musangking belakangan dulu, bertahap bawor sama duri hitam dulu. Nah baru selingan dengan musangking. Itu juga disesuaikan dengan lokasi kita. Nah berikutnya baru siap dari waktu ke waktu menghadapi berbagai hal-hal tak terduga. Hal-hal yang tidak terduga. Ingat teman-teman, menanam durian itu tidaklah mudah. Iya. Nah berikutnya perluas pergaulan, pertemanan. Kenapa? Circle kita ya udah ya? Ya, karena dari teman-teman inilah kita banyak belajar nantinya. Kadang-kadang kita punya masalah, ternyata teman-teman sudah pernah melaluinya, kita bisa belajar dari mereka. Keren-keren. Jadi begitulah saran dari Uda Topan ini teman-teman. Kebunnya di sini sangatlah luas, berada di Kota Pariaman. Mudah-mudahan di tahun 2025 durian ini bisa berbuah. Amin. Dan kita datang ke sini lagi udah. Tapi bukan main-main lagi, kita ke sini mau nyicipi durian. Amin, insyaallah. Oke, udah terima kasih Uda Topan. Selamat pagi Uda Topan. Pagi, lanjut ya. Oke, lanjut.